cantik atau udah record. Jam berapa kita mulai nih? Ya, tunggu dulu pada ngumpul lah. Masih berapa nih? Masih sedikit ya. Jam berapa nih? Pas kita mulai aja jam 15.30 ya. Udah lewat ya. Ya. Caranya undur. Bapak jangan suka mondar-mandir. Energy power. Oh, energy power. Halo. Udah lewat 2 menit. Masih berapa orang? Masih 8 orang. Pembicaranya belum datang. Para penyanyi belum masuk. Sebentar lagi kita mau nyanyi. Hari ini acara kita cukup padat juga ya. Jadi kita nanti mulai dengan seperti biasa adalah menyanyikan lagu kebangsaan Adiusia Senior Club, yaitu Hello Kita Jumpa Lagi, yang akan dinyanyikan oleh Adiusia Vocal Group yang telah direkam. Kemudian acara lain adalah mengenai tips yang berkaitan dengan kegiatan kita yang lalu adalah kita berwisata, dan semoga kita bisa mengajak teman-teman lain yang bukan sementara ini kita hanya anggota saja. Kalau bisa lebih banyak lebih baik untuk nanti akan diuraikan manfaat daripada berwisata. Nah, tema utama kita adalah mengenai bioenergy power yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Dini. Dr. Dini sebentar, seorang nanti disampaikan akan dipimpin moderatori oleh Dr. Merdias. Ibu Dahlia. Dan sore ini juga kita akan dihibur oleh performance dari Adiuswa Senior Club dengan salah satu penyanyi yang cukup banyak umurnya, yang paling senior di antara anggota vokal group, yaitu Bu Sri Suarsi, akan nanti menyampaikan lagu Layu Sebelum Berkembang. Lagu ini telah direkam. Dan kita juga akan dihibur oleh performance dari Adiusia Vocal Group dengan lagu Nonton Bioskop ya, dari ciptaan Bin Slamet, dinyanyikan oleh Adiusia Vocal Group, dan nanti bintang tamunya anak dari Bin Slamet, yaitu Ferry Bin Slamet. Mudah-mudahan acara kita sore ini akan cukup meriah dan membuat hati lebih gembira lagi. Bu Dahlia,
Dahlia. Halo, barangkali ada yang baru-baru nih. Siapa nih yang baru? Suara saya terdengar nggak? Suara saya. Erna. Assalamualaikum, saya Ibu Emma Yaman. Yaman Ibu. dari Ibu-Ibu Kehutanan Perwitawana Kencana. Bapak ngomong. Halo Pak Merias, tadi ngomong-ngomong apa? Ya. Ibu Emma Yaman. Iya, Assalamualaikum. Saya dari Perwitawana Kencana. Dapat informasi dari Ibu Isbudi. Iya, selamat datang, selamat berjumpa. Iya, saya Ini ada hubungan apa dengan ibu pembicara ya, ibu sama Yamannya. Ini Yamannya sama. Saya nggak ada hubungan, cuma mungkin hampir namanya aja di ujungnya ada sama. Ini nama suami. Oh gitu, ya Iya. ya. Ada saya mau tegur satu lagi, Ibu Ira. Suaranya hilang. Apa? Pak Merias mute. Ke-mute. Ini udah kedengaran? Nah, udah. Jangan tahu dekat, Pak. Mundur dikit, Pak. Selamat sore, Ibu Ira Mudahar. Dengar saya? Sore. Wele, sore. Apa kabar ini? Sore, Bu Mari. Iya, Baik. nih. Maaf nih off video. Tadi lupa cuci rambut jadi berantakan. Pak, kita sudah berabad-abad tidak bertemu ini. Apa kabarnya ini sekarang? Ya, salam dari Ati Sumarno. Waduh, iya, saya pengen dia nanti kalau Nanti saya coba, tapi dia agak ini sekarang demensia sedikit. Oh. Kesian. Ya, itu adiknya Harry ada? Ada, alhamdulillah sehat. Saya mau minta nomor teleponnya nanti ya. Ya, nanti saya minta. Teman kecil saya gimana ya? Teman di Lampung katanya. Dari remaja kecil sebelum remaja. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat benar nih kelihatan. Iya. Kelihatannya sih begitu. Tapi apa namanya? Sudah masuk golongan ketiga nih, saya di usia lanjut. Golongan ketiga itu golongan di atas 80, di atas 70 gitu ya. Kalau sama lah kita. usia lanjut itu dibagi 60, 69, 60, 69, 70, 79. Nah, saya masuk golongan kedua, ada 80 di atasnya. Ya, sama lah kita. Sama ya. Alhamdulillah. Iya. Jalan udah susah. Jalan susah ya. Oke. Saya masih bisa berjoget. Alhamdulillah. Di Adius Social Club ini ya kerjaan kita nyanyi, berjoget, jalan-jalan, piknik, bermain games, semuanya dalam rangka untuk membuat. Dulu Neng yang bawa tuh almarhumah. Iya. Saya suka waktu itu dulu ikut. Iya, supaya nggak cepat pikun gitu loh maksudnya. Oke, moderator silakan lakukan. Panggil lagi yang lain. Sambil nunggu agak banyakan dikit. Oke. Pembicaranya udah datang, sudah hadir. Oh, ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Nini. Sore. Jam saya nih macam-macam. Ada yang jam 3:30, ada yang jam 3:45. Jadi bingung lihatnya. Ibu bikin bingung diri sendiri sih. Bukan, maklum. Yang nyetelnya bagaimana nih, nggak tahu juga nih. Saya mau itu share screen gimana ya? Ini, bisa. Mau ngetes dulu nih. Iya, ngetes dulu. Ya kalau Ibu bisa silakan. Firdaus host gimana nih? Bisa jadiin co-host ya? Iya betul, jadiin co-host. Ya, sebentar. Ini gimana nih? Sudah. Oke, udah jadi co-host tuh. Udah ya? Ya. Mau dicoba dulu. Sebelum kita buka nih, sebentar lagi. Ya. Sudah bisa lihat belum? Iya, sudah. Sudah ya?
Oke. Ya udah Coba kalau di gitu coba di move, digerakkan, dipindahkan. digerakkan. Bukan, ya. Ah, ya oke, sudah. Udah, Oke, udah bisa ya. Saya bisa. matiin lagi ya, Dok. Izin Ya, ya, baik. matiin Ya, lagi. baik. Terima kasih. Siapa lagi nih mau ditegur? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. aduh, the singer. Selamat sore. Ya, Bu Sri, apa kabar? Selamat sore, Dokter Merdi, Ah, Dokter Dahlia. Ya, ini. Itu. selamat sore, Selamat sore, siapa ini? Bunsang, Hah? Bunsang, Oh, Bunsang. Bunsang, Bunsang, halo iya, Iya, Bunsang. iya, dari Bunsang Nederland, dari Belanda. Orang dari Belanda. Belanda. Oh, Iya, orang Belanda. ya. Belanda juga. Jam berapa di sana, Brur? Di sini jam 9:30 Malam, pagi. 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 Oh, pantas juga. Ya, 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 ya. Lu bangun. Oh, Iya. sudah. Saya disuruh dari cepat bangun. Iya, iya, iya. Bayangin itu Bu Bu Dini dari Holland itu lagi nonton. Iya, makanya Disuruh hebat-hebat deh bangun pokoknya. cepat. Iya. Dokter Udah Dini Bu dan Dini, satu lagi orang Holland satu Bu Maria. Maria belum datang. Oh, Maria Fantil. Maria Vantio katanya mau hadir. Iya, iya, iya. Mungkin Bu dia Emi salah. Amran, Bu Emi Amran, Bu monggo. Emi. Kelihatan belum buka ininya Bu Emi. Ya, Bu Emi tuh sama-sama di pengobatan akhir zaman. Oh, akhir zaman. Akhir zaman semua nih. Bahaya. Iya, kalau nanti negara semua sudah pada porak-porandai kan pengobatan akhir zaman. Badannya ngobatin diri sendiri. Mana Eli Bunsang? Ada ini. Ya, halo. Eli. Halo, juga. Sehat-sehat, dingin ya. Iya, iya, Kita terima panasan kasih. sini, kita panasan. Sehat-sehat. Oh, ini Kepanasan. dalam sini. rumah panas. Kedinginan. Ya, di luar dingin. Iya, Luar 5 dingin ya. derajat. 5 Iya. derajat. Di luar 5 derajat. derajat. Oh, 5 derajat. Waduh, Iya, 5. bisa beku Dalam tuh. rumah 20 derajat. Oh, 20 derajat masih dingin juga tuh. Pakai baju anu tebal. Baju tebal ya. Iya, Hmm. tuh pakai baju tebal. Oh iya. Masak apa Eli? Iya. Eli Ya. masak apa? Masak apa? Oh, ini belum masak, baru makan pagi, Baru breakfast. baru breakfast. Baru makan buah. Oh, Oh, makan dulu aja. Iya. Sebentar-sebentar itu, baru masak masak. masak gulai. Paluk marah, masak paluk marah. Oh, Mana asik. Dapat ikan di mana? Oh, ada di pasar. Bete-bete. Kemarin. Bete-bete. Bukan ikan apa namanya? Seabars. Ikan laut. Seabars. Ya, seperti bolu kecil. Bolu. Ya, Orang nggak seabars. tahu di sini Bolu, Bandeng. Ya, bandeng. Ah, ya, Iya, bandeng. bandeng. Ah, iya benar. Bandeng. Iya. Bolu Habis Makassar. kita kasih orang Makassar. Lantar di kampungnya orang ya. Kan kalau marah ya. kalau dingin-dingin makan apa itu? Makan apa? Ya, sup ekor, sup buntut. Sup Enak. buntut ya, enak Ya. tuh. Ya, kasih bawang goreng. Aduh, Aduh, bisa banyak makan nasi mericanya. banyak itu. Ya, banyak mericanya. Oh, keringat. Hmm. Sini masuk. Apa masuk? Oh, Pak Safri. Assalamualaikum Pak Safri. Afri. Pak Safri, Assalamualaikum. Orang asrama UI nih, mantan. Mantan asrama UI. Iya, pada ngumpul. Udah ngumpul ya, asrama UI ya? Halo Pak Safri, Assalamualaikum. Salam. Nampak Mama dia.
Safri kemana? Nggak nampak? Nggak nampak Pak Safri. Kamu nampak begini? Saya nampak. Halo Pak Safri. Mana Pak Safri hilang? Hilang Pak Safri. Tuh, Bu, Assalamualaikum. Waduh. Sehat ya Pak Safri. Alhamdulillah. Ini wajah. Ini Dokter Merdias tuh anak UI itu yang diusir-usir kali dulu di asrama ya. Ini di asrama Wismari ini ya kali ya. Pasma, Daksina apa? Asrama Pak Safri. Daksina-pati, Pak. Daksinapati. Oh, golongannya anu ya, sahabatnya Buyung ya. Ya, Buyung. Bosnya tanah Buyung. Ya, ini sama Ibu ya. Iya. Oke. Daksina-pati, alumni Daksina-pati berkumpul hari 6 Januari, Pak. Baik, Pak. Oh, Di, Pak Safri, zamannya saya apa bukan ya? iya. Iya. Pak Mahmajono kan? Iya. Oh, enggak, di atas saya. Rektornya itu. Doro tuh zamannya Sri Edi Suasono, zamannya Prof. Dr. Dadang Hawari, Ya. Bu Rektiganya. Iya. Ya. Saya sudah Prof. Suyudi, nah baru saya masuk. Ya. Oke. Berapa tahun sana, Pak? 5 tahun. 5 tahun pas lah itu. Kalau Buyung 15 tahun kali ya. 4 Evelita. Iya. Oke. Buyung, Selamat sore, Bu. Ibu siapa namanya, Bu, nih? Elvida. Elvida. Oh, orang awak nih ya? Iya, Pak Yaman. Oh, orang Piaman Iya. Iya. Iya, dari nadanya kelihatan sih orang Minang. Ya, gitu. Iya. Oke. Silakan, Bu Dahlia, diimbau lagi. Apa kita mulai saja? Ya, saya kira kita mulai saja acara kita. Tunggu dulu nih, asisten lagi ke belakang. Ini lagi nggak tahu minum apa lagi apa nih. Mau putar-putar lagu bagaimana caranya nih? Ya sudah. Kalau dipanggil yang lain dulu aja. Assalamualaikum sekolah Alfa ya. Pak Jati. Assalamualaikum. Asisten baru minum dulu biar kuat. Oke. Jadi tadi kita sampaikan acara kita hari ini tema utama adalah sehat bersama bioenergi power yang sebagai pembicara Dr. Nisma Wardini kita yang ya 196 orang. Lalu kita ada wisata bagi seniors nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk memulai acara kita, baiklah kita seperti biasa memulai pembukaan dengan lagu Hello Kita Jumpa Lagi. Silakan diputarkan lagunya dan mudah-mudahan semua pada bisa ikut bernyanyi. Wah, Gunsa makan sendiri. Mari makan. Nah, makan, nyanyi sambil makan. Iya. Oke? Iya. Hello. Kita jumpa lagi. Aja tak ini.
Bahagiakah kini lama-lama kau tak kawan setiamu. Itu jalan di sebelahmu, melihat cantik supaya engkau memiliki kasihmu. Sungguh pandai lama-lama kau tak menurati Halo. Baiklah. Bu Narsis. Halo, selamat sore Bu Sri, Dr. Dahlia. Ini adalah Dr. Dini. koordinator dari Adiusa Vocal Group. Nah, ini dia perkenalkan adalah Ibu Narsi. Terima kasih. Jadi nanti kalau mau bergabung, nah itu bosnya tuh. Bisa aja. Ya dong. Nah, baiklah kita lanjutkan acara kita. Barangkali sedikit saya akan ceritakanlah di sini bahwa minggu lalu itu kita mengadakan wisata ke Pantai Indah Kapuk, ya. Nah, di sana kita sudah pernah ada yang naik odong-odong belum? Baru waktu itu. Odong-odongnya lain. Keretanya namanya Thomas. Keretanya itu Thomas. Ya, barangkali kalau anak kecil-kecil pasti tahu Thomas. Kita baru Thomas, makanya panas. Si Thomas tuh kepanasan, kita nggak ada AC. AC-nya ada, tapi hanya fantasi. Ya, cukup menyenangkan. Kita rame, barangkali ada sedikit tayangannya atau enggak? Belum, Pak. Tentang belum di share. Enggak. Belum apa? Oh, belum di-download. Oh, belum di-download. Nantilah kalau gitu ya. Oke lah, jadi waktu. Ini kita tampilkan sekedar untuk mengenang kita jalan-jalan. Nah, apalagi orang Belanda tuh belum tahu naik kereta odong-odong.
Saya tahu itu ada cerita anak-anak Thomas. Thomas, yo ini kita naik Thomas. Thomas Ya, cerita Train. anak. Panas. Kita lihat, lihat dulu sedikit lah apa itu Thomas. Bagaimana kita jalan-jalan? Aloha, aloha. Berangkat naik bus. Ini kereta cepat. Asik. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kita latihan juga. Latihan melawan nafas. Juga oleh Bu Dini dan Bu Purwanti. Kita berjoget riang. Tua-tua nggak mau kalah, semua juga dong. Nah, itulah kegembiraan kami minggu lalu, dan di mana Adiusa Senior Club, jadi kegiatan kami tetap muka itu 2 kali sebulan, setiap hari Kamis. Lalu ada grup nyanyi pimpinan Bu Unarsih itu setiap hari Senin. Latihannya di rumah kami di Puri Bintaro. Lalu kita insya Allah akan berwisata selama antara 3 sampai 4 kali setahun. Akan datang kita rencanakan akan ke Sentul, akan ke Sukabumi, dan atau ke Anyer, lain-lain. Ini memang seperti tadi kata Dr. Merdias, kita ini harus mengisi hari tua kita ini dengan gembira, selain menambah ilmu, juga gerak-gerak, goyang-goyang, juga ada nyanyi-nyanyi, semua pokoknya kita happy. Ya, begitulah sedikit prakata lah dari saya. Ya. Selanjutnya barangkali berhubungan dengan wisata tadi, sedikit tips akan saya sampaikan mengenai apa aja sih persiapan atau kita yang harus kita siapkan kalau kita mau melakukan wisata. Silakan untuk menyimak. Kalau wisata, dia mau sediakan apa bawa? Wisata ke Belanda ya? Iya, silahkan datang. Neodong-odong. Ada neodong-odong enggak? Ada. Ke Thomson. Garoba. Apanya? Ada Thomson. Itu. Apa? Ada kereta. Itu kereta beneran, ini kereta bohongan. Ada
di Madurodam itu mini. Oh Taman iya, mini. nah itu Madurodam. Madurodam. Ya, dekatnya Den Haag. Nah, nanti kita ke Madurodam, oke? Iya. Silahkan lanjut. Nah, jadi wisata merupakan suatu kegiatan untuk menyegarkan kembali badan. Jadi bukan badannya aja yang segar, pikiran melalui sarana yang manfaatnya untuk kesehatan fisik maupun mental dan sebagai suatu sarana sosialisasi. Jadi kita menambah teman dan juga suatu pembelajaran ya, edukasi. Lanjut. Jadi Jameson dari South Coast Institute for Applied Gerontology telah meneliti 112 wanita berusia 65 sampai 93 tahun. Hasilnya ia menemukan hubungan antara rutinitas hidup dengan penurunan intelektual. Jadi orang yang diam aja di rumah nanti akan menurun intelektualnya, ya, kognitifnya menurun maksudnya. Lanjut. Dalam makalah Destination Healthy Aging yang judulnya The Physical, Cognitive, and Social Benefit of Travel memaparkan bahwa melakukan beragam aktivitas dalam berwisata dapat membuat otak lansia lebih aktif kembali. Jadi yang sudah mulai redup-redup mulai nyala lagi. Lanjut. Sebaiknya bila lansia masih tetap sebaliknya, jadi kalau seperti kita ini yang masih tetap aktif di usia senja, seperti mengikuti ya, seperti kita ini mengikuti berbagai acara sosial, profesional, keluarga, berwisata, menjadi suatu kegiatan relaksasi. Jadi dampaknya adalah ini adalah suatu kegiatan relaksasi yang menyenangkan dan tentu akan mencerahkan, lebih mencerahkan lagi otak kita. Lanjut. Nih, kunjungan. Persiapan untuk wisata. Ya, tujuannya kita harus tahu kita tuh mau kemana. Kalau kita udah tahu mau kemana, mencari informasi tempat yang akan dituju. Lanjut. Pakaian yang akan dipakai nyaman dan sesuai dengan tempat dan acara wisata. Lalu kita juga mengetahui dengan siapa saja teman yang akan ikut berwisata. Makanan atau cemilan yang apa aja? Apakah kita perlu membawa makanan atau cemilan yang perlu dibawa? Terus obat-obatan tentu harus ya kita siapkan untuk, karena umumnya kita semua juga pakai tunjang oleh obat-obatan dalam hidupnya. Lanjut. Perlukah membawa perlengkapan tertentu? Nah, ini juga kita harus tahu. Umpamanya apa yang memang kita butuhkan, dibawalah. Umpamanya kita harus bawa pampers, harus bawa tongkat, atau harus bawa apalah yang memang kita perlukan. Ya, lanjut. Nah, tipsnya apa aja? Agar momen wisata lansia lancar tanpa hambatan, maka perlu persiapan sebagai berikut. Jadi sebelum pergi berwisata kita harus rajin merawat diri sebelumnya, selama dan sesudah berwisata. Jadi jangan entar di waktu berwisata terus malas-malesan atau sesudah itu tidur terus. Itu kita tidak boleh demikian. Yang kedua, periksa kesehatan sebelum berangkat. Apakah betul-betul kita sehat apa enggak. 3, lengkapi persediaan obat pribadi Anda. 4, jangan memaksakan diri untuk mengikuti seluruh program. Kan tujuan Anda adalah bersantai. Jadi kalau programnya ini ada lomba lari, lomba apa segala macam, kita tidak perlu ikut karena kita tujuannya santai. 5, ajak orang yang Anda percaya untuk menemani. Ya, kalau kita selalu mengajak keluarga atau anak atau teman untuk yang kita rasa nyaman gitu ya. Lanjut. Manfaatnya apa aja sih kalau kita berwisata? Manfaat untuk diri sendiri, menurunkan stres. Dan kita menjadi lebih mandiri.
Karena semua kita urus, nggak ada lagi yang bantu-bantu. Manfaat untuk keluarga, mempererat hubungan keluarga. Seperti Bu Sri kemarin bawa adik-adiknya semua. Tentu potret berempat, cakep. Ya. Ketiga, manfaat untuk kesehatan. Badan akan lebih segar, meningkatkan kesehatan mata, ya lihat yang indah-indah. Dengan memandang lepas, kita bisa memandang lepas ke laut atau ke pohon-pohon atau yang hijau-hijau, ya. Keempat, sarana edukasi. Kita tahu dengan kita berwisata kita tahu oh ini iya, oh ini, jadi menambah ilmu akan hal-hal yang baru kita alami. Lanjut. Kelima, sarana hiburan. Jadi kita berwisata itu merupakan suatu sarana hiburan lepas dari rutinitas dan kejenuhan. Kemarin kita semua jadi anak-anak kecil naik odong-odong yang dulu belum ada, zaman kita belum ada odong-odong zaman kayak gitu. Waktu kita kecil. Sekarang kita udah tua baru kita naik Thomson kereta. Lalu dampaknya wisata adalah untuk sosialisasi, menambah erat pertemanan, dan setuju olahraga. Jadi olahraga kita kan gerak dengan berjalan dan kita melenturkan badan. Kemarin kita ada olahraga, olah nafas diajarkan oleh Ibu Dokter ini, itu sangat bagus untuk selain untuk kelenturan dari tubuh kita. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai bertemu di acara wisata kita yang akan datang. Plok. Terima kasih. Sudah sampai. Okay. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Tapi nggak lihat laut. Ada, ibu aja nggak lihat, ada di belakang. Nggak lihat lautnya. Belakangnya ada laut, lautnya hitam. Karena malam. Ya malam. Acara kita selanjutnya adalah penampilan atau dari Adiuswa Vokal Group. Disiapkan, Bu Sri siap menyanyi. Bu Sri ini tolong Bu Sri memperkenalkan diri. Usianya yang paling senior di grup kita. Usia beliau 89 tahun. Namun seperti 30 tahun ya Bu ya. Dia masih pintarnya. Oke. Lagu yang akan disampaikan lagu Layu Sebelum Berkembang. Ya Bu? Iya betul. Kapan? Iya. 89. Pintarnya. Ciptaannya siapa? Arianto. Arianto mungkin kurang tahu. Tapi kalau Bu Sri nggak layu-layu. Oh iya. Tapi udah peot. Itu berkembang selalu, tidak layu. Oke, mari kita menyimak bersama lagu dari Ibu Sri Suwarsi. Monggo diputarkan.
Plok. Hebat, Bu Sri. Lagu ini makan karena ini selalu minum pon-pon ya tiap pagi, jadi suaranya merdu terus. Bu Sri ini saya yang maksa ya untuk nyanyi ya Pak Bu ya. Tapi saya sendiri nggak nyanyi ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dari Adiusa Vocal Group yang dinyanyikan pada waktu acara rekamannya kita ambil pada acara hari ulang tahun Adiusa Seni Club yang ke-5 yang telah kita laksanakan pada tanggal 2 November yang lalu bertempat di Swiss Bell Hotel. Silakan, jadi lagunya adalah Nonton Bioskop, dinyanyikan AVG dan Ferry Bing Slamet. Lagunya ciptaan Bing Slamet. Silakan untuk diputarkan. Silakan maju ke depan mau nyanyi.
lu nyebutnya. Itulah tadi. Itu tadi apa namanya? Nonton bioskop. Nonton bioskop. Nah, lagu nonton bioskop. Grup Adioswa Vokal Group. Bagi yang mau bergabung monggo, happy terus, ya. Dan waktu itu kita juga sebetulnya ada acara, mungkin suatu saat kita akan putarkan sini mengenai bukan webinar, sebetulnya suatu paparan dari Bu Nini El Karim dan Ibu Widiawati, ya, telah selalu membantu Adioswa Senior Club dalam kegiatan-kegiatannya. Baiklah, nah untuk mempersingkat waktu, ini waktunya udah jam berapa nih? Barangkali tiba saatnya kita mendengarkan presentasi dari Ibu Dr. Dini yang akan dimoderatori oleh Dr. Merdias. Silakan Dr. Merdias. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para senior yang saya hormati dan saya banggakan. Hadir pada hari ini mulai dari senior yang kualifikasi pertama sampai kualifikasi ketiga. Yang paling senior Ibu Sri tadi yang nyanyi. Nah, apa yang mau kita bahas hari ini sebenarnya menyangkut soal kesehatan pada senior juga. Jadi pada hari ini akan dibahas tentang bioenergy power. Ya, ya kalau kita singkatnya saya ingin awali dengan bicara soal bioenergy atau bioenergi. Bioenergi yang ada macam-macam. Ada bioenergi terkait dengan asal sumbernya adalah fosil. Jadi kita sebagai energi fosil. Apakah itu energi dari minyak atau energi dari gas alam ataupun energi dari batu bara. Kita katakan semua. Yang makin lama ini sudah makin habis. Kita kenal juga yang kedua bioenergi. Nah ini bioenergi. Tapi bioenergi yang satu ini adalah sebenarnya energi pengganti yang saya maksud bioenergi. Pengganti yang biasanya dari bahan-bahan yang bersifat hayati maupun organik ya seperti biodiesel, apalagi yang lain macam-macam bentuknya. Tapi yang ketiga ini yang mari kita dengar apa sih sebenarnya. Ibu dokter kita sebutnya sebagai Nirma Wardini, kita panggil Ibu Dokter Dini. Bu Dr. Dini akan menyampaikan tentang bioenergi sebagai satu nafas ya. Ibu, saya simpulkan sedikit tentang Ibu Dr. Dini. Bu Dr. Dini adalah seorang senior juga, cukup lama bergerak dalam bidang kesehatan. Dia adalah seorang dokter lulusan Dokter Kedokteran Universitas Trisakti. Samping itu juga dia Dr. Dini mengambil lanjutannya magister atau S2 baik di kesehatan masyarakat maupun magister di herbal medik di Universitas Indonesia dua-duanya. Samping itu beliau juga mengambil beberapa keterampilan, misalnya akupunktur dasar kemudian juga mengambil akupunktur of aesthetics dan akupunktur of health. Dua-duanya diambil di Tiongkok, Cina, yang jauh di sana gitu ya. Nah, di samping itu Dokter Dini juga bertugas di RSPAD Gatot Subroto. Kemudian juga dalam kegiatannya ada berfungsi ataupun melakukan tugas-tugasnya sebagai pembimbing, sebagai pelatih, sebagai penyuluh. Banyak sekali dikerjakan. Nggak habis-habisnya. Ini orang lanjut usia atau senior yang produktif, yang saya anggap produktif, aktif, produktif,
dan kreatif gitu ya. Organisasinya juga macam-macam, di organisasi Ikatan Dokter Indonesia, di ketua perhimpunan pengamat kedokteran timur di Ikatan Dokter Indonesia, anggota perhimpunan dari dokter dari disiplin herbal medik, ada anggota fungsional medicine dan sebagainya. Alhamdulillah pada hari ini Dr. Dini akan menyampaikan kepada kita tentang bioenergi power. Silakan Bu Dini, saya persilakan. Ya. Terima kasih Dr. Mer. Saya share dulu ininya, share screen. Apa sudah terlihat gambarnya? Ya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, saya akan menceritakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua, dimanapun berada. Jadi saya akan menyapa selamat sore, semoga sehat dan berbahagia. Materi yang disajikan pada sore hari ini adalah sehat bersama bioenergi power. Saya akan menyatakan bahwa saya bukan ahli gerontologi maupun ahli paru. Saya ingin meneruskan cita-cita daripada Bapak Hari Jauhari Angga almarhum untuk mendampingi bioenergi power ini secara sains kedokteran. Jadi ini adalah hanya untuk edukasi. Kalau kita lihat tentang penyajian materi ini, dibagi dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama, bagaimana kita mengetahui kelompok daripada senior yang ada di Indonesia. Kedua, tahap adalah nafas talinya jiwa. Ketiga, bagaimana bioenergi power. Dan keempat, bagaimana manfaat olah nafas dan olah gerak yang bisa ibu-ibu, bapak-bapak lakukan dimanapun berada, kapan saja, oleh siapa saja yang ada di sekitar bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, marilah kita bersama-sama melihat bagaimana potret penduduk Indonesia. Sejak tahun 2019 sudah dikatakan bahwa penduduk senior itu bisa mencapai usia 71 tahun. Tapi menjelang tahun 2022 dikatakan bahwa senior yang ada di Indonesia berusia mencapai 73 tahun. Alangkah bahagianya ibu-ibu, bapak-bapak, dan sejawat sekalian yang hadir pada sore hari ini bisa mengetahui hal tersebut. Data yang diberikan oleh Kementerian Sosial bahwa jumlah senior di Indonesia pada tahun 2025 nanti akan mencapai 40 jutaan. Sedangkan menurut data dari Kementerian Kesehatan diprediksi pada tahun 2035 mencapai 48,2 juta. Sedangkan pengelompokan pada para senior ini ada dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu senior muda berusia 60-69 tahun, senior madya berusia 70-79 tahun, dan senior tua lebih dari 80 tahun. Jadi bisa di sini lihat Bapak-bapak, Ibu-ibu atau sejawat sekalian, di mana kelompok ibu-ibu, bapak-bapak berada dalam kelompok senior. Badan Pusat Statistik ini mengatakan bahwa 100.000 usia produktif, yaitu usia mencapai sampai 35 tahun, itu bertanggung jawab terhadap 15 penduduk senior. Kenapa senior itu penting? Bapak-bapak, ibu-ibu patut diketahui bahwa karena haruslah para senior itu tetap aktif, produktif, dan berkarya. Jadi bisa menatap masa depan dengan penuh optimis dan bahagia. Kalau kita memiliki tabungan, yang sangat berharga adalah sehat.
Jadi sehat yang dimiliki oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini adalah investasi yang telah ditabung oleh ibu-ibu, bapak-bapak ketika masih muda. Jadi kelompok senior ini sangatlah penting. Tentu pada perhimpunan Adi Yuswa ini melihat bagaimana permasalahan para senior. Permasalahan para senior ini akan menurun secara fisiologi dan biokimia karena memiliki penyakit kronik dan generatif. Dalam buku Handrawan Nadesul, Sehat Itu Murah, ada 12P, yaitu orang-orang yang dikatakan makin lama rambutnya makin nipis, bahkan menjadi botak. Kemudian gigi-giginya, geligi, menjadi tanggal sehingga menjadi ompong, bogang. Kemudian sering bingung, lalu belereng karena adanya mungkin suatu kelainan di dalam suatu lensa matanya, yaitu mungkin ada katarak, dan mungkin kalau umpamanya di rumah bicara setelah pelan-pelan, itu akan menjadi kurang begitu dengar. Kadang-kadang kita lihat para senior ini jalannya terbungkuk-bungkuk, dan juga bisa dikatakan oleh anak-anak muda bahwa orang-orang yang para senior ini adalah agak bawel atau juga bisa dikatakan bisu dan sering buang air kecil, lalu jarang untuk bisa bersih-bersih, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini rapi-rapi saya lihat dan saya ikuti ketika ada ulang tahun kelima dari Adi Yuswa di BSD waktu lalu, itu tampil dengan baik dan dengan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kemudian pada bukunya Dr. Handrawan ini dikatakan juga orang pada para senior ini adalah sulit ke belakang dan kadang-kadang kalau berjalan suka bergoyang-goyang kakinya sehingga memerlukan tongkat. Jadi karena sering berobat, karena penyakitnya kronik, makin lama sehingga uangnya makin menipis, akhirnya bokeh. Tapi marilah kita persiapkan diri untuk apa? Untuk berjalan kaki ria, bersepeda ria, ber-WA ria, berkumpul ria, dan ber-BEP ria. Dan juga tadi sudah dikemukakan oleh Dr. Dahlia bahwa berwisata ria itu akan menambah kebugaran dan penambah wawasan kita. Dan jangan juga dilakukan oleh peserta dari Adi Yuswa juga, yaitu bernyanyi ria. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Di sini kita lihat nyanyi itu adalah sangat menggembirakan. Siapa? Kalau kita lihat, kalau sesudah melakukan wisata atau barangkali juga jalan-jalan, kita ada 7 cara ampuh untuk melakukan detoksifikasi, jadi membuang racun dari tubuh, yaitu dengan melakukan 1 hidroterapi, yaitu bisa mandi di pancuran atau mandi di kolam renang. Kemudian kita mengkonsumsi herbal yang sudah ibu-ibu bapak-bapak lakukan selama pandemi untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Kemudian melakukan mengonsumsi nutrisi yang adekuat yang sudah dicanangkan dalam buku dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan nomor 41 tahun 2014, yaitu Pedoman Gizi Seimbang. Tidak lupa juga melakukan pijat tubuh, kemudian dilakukan aktivitas fisik, dan yang keenam inilah yang nanti kita akan kupas lebih dalam tentang latihan pernapasan, agar supaya kita memiliki juga yang ketujuh untuk detox, yaitu perasaan bahagia dan tetap semangat ini merupakan juga hal yang sangat dibutuhkan. Nah,
perlu diketahui bagaimana ketika bapak-bapak, ibu-ibu, dan sejawat sekalian merasakan ketika tenggelam. Jadi hanya nafas yang dipikirkan. Hal ini dikemukakan oleh seorang murid kepada gurunya ketika bertanya, "Guru, apakah yang terpenting di dalam hidup ini?" Lalu gurunya tersenyum dan mengajak muridnya berjalan ke sungai. Dan di sungai itulah diceritakan beberapa hal-hal yang dapat dipakai dalam kehidupan. Kemudian dengan tiba-tiba gurunya membenamkan kepala sang murid berulang kali, kalau diangkat lagi, dibenamkan lagi, diangkat lagi, dibenamkan lagi. Lalu sang guru bertanya kepada muridnya, "Apa yang kamu rasakan ketika kamu dibenamkan kepalanya ke dalam air?" Lalu sang murid menjawab bahwa ketika itu saya hanya berpikir bagaimana saya harus bisa bernafas, kemudian menahan nafas dan membuang nafas. Jadi dari sinilah maka kita ketahui nafas itu sangat penting bagi kehidupan. Bapak-bapak dan ibu-ibu tentu bisa merasakan bagaimana kalau nafas itu dirasakan tersenggal-senggal ataupun pernah merasakan kalau berenang kelelep istilahnya. Dari nafas itulah mengalir energi hidup. Jadi kalau kita lihat secara Ayurveda, dikatakan energi hidup ini adalah suatu prana dari seluruh tubuh kita. Dari energi inilah muncullah kita bisa bersuara. Dari energi hidup inilah kita bisa bergerak. Dari energi hidup inilah makanya kita bisa melakukan suatu persepsi untuk fungsi-fungsi organ yang kita miliki. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa nafas adalah makanannya pikiran. Maka sebaiknya ibu-ibu, bapak-bapak, kenalilah nafas ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi melalui nafas akan kita paham, mengerti segalanya. Karena nafas adalah sebab dari segala yang hidup. Nah, di sini dikatakan juga bahwa ketika marah, ingatlah nafasmu. Ketika ragu, ingatlah nafasmu. Ketika takut, ingatlah nafasmu. Ketika kecewa, ingatlah nafasmu. Bila bingung, gelisah, sulit tidur, ingatlah nafasmu. Dalam kesendirian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan sejawat sekalian, ingatlah nafasnya. Karena nafas adalah teman setia kita. Kita juga pernah memiliki orang tua, kemudian ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada kerabat, ada sahabat, ada teman. Mereka itu semua adalah wujud lain daripada energi kehidupan. Jadi apabila mereka itu salah satu meninggalkan, ibu-ibu, bapak-bapak, dan sejawat sekalian, maka akan terasa kesedihan, khawatir, bahkan galau. Jadi, sang nafaslah yang menghubungkan semuanya dengan keterikatan ini. Dan bisa dikatakan bahwa seorang ibu ada ikatan batin dengan anak-anaknya. Begitu juga ayahnya ada ikatan batin dengan anak-anaknya. Dan juga seorang kakak mempunyai ikatan batin dengan adik barunya. Jadi, kalau seandainya seorang ibu merasa gelisah dan terfikirkan anaknya yang tinggal di luar kota berjauhan dari tempat tinggalnya, lalu dikontak oleh si ibu anak tersebut, "Ada apa nak kamu di sana?" "Oh, saya sedang tidak enak badan." Mungkin itu yang bisa dijawab, karena itu adalah mereka semua kejadian ini merupakan dari kontak dari nafas tersebut antara ibu dan anak tersebut, sehingga disebut sebagai nafas talinya jiwa. Nah, kalau kita lihat tentang bioenergy power, yaitu tentang olah nafas dan olah gerak, ketika tahun 1993 banyak cabang-cabang olahraga yang ada di Indonesia, yaitu Merpati Putih, Satria Nusantara, Tetada Kalimasada, Orhiba, kemudian meditasi kesehatan Bali Usada, yoga, tai chi, dan tidak ketinggalan juga lahirlah bioenergy power.
Bioenergy Power ini digagas oleh seorang penduduk dari Bandung yang bernama Bapak Hari Jauhari Angga. Beliau meninggal pada tahun 2016. Melihat kejadian yang ada di Indonesia di mana orang sering sakit, kemudian kalau sakit lama sembuhnya. Begitu juga kalau umpamanya dilakukan kegiatan jasmani pada orang tersebut dengan lebih dari kemampuannya, dia akan merasa badannya pegal-pegal dan linu-linu. Bapak Jauhari Angga menginginkan agar penduduk Indonesia itu sehat-sehat semuanya, sehingga beliau memiliki suatu gagasan merajut ulang kesehatan bangsa. Jadi tahun 2002, Bioenergy Power ini sudah diperkenalkan di kalangan Sekretaris Negara, yaitu di Seknek pada era pemerintahan Gus Dur, dan dipakai untuk menyehatkan pegawai-pegawai pada saat itu melakukan olah nafas dan olah gerak yang bernama Bioenergy Power. Persiapan dari Bioenergy Power ini kita lakukan sebelum dan setelah latihan minum air putih. Dan posisi duduk harus 2/3 kursi dengan punggung yang tegak. Bioenergy Power ini juga melatih pola pikir kita sehingga berpikir harmonis dan positif. Maka berlatih nafas dengan Bioenergy Power, maka tubuh kita menjadi suatu kesatuan dengan pikiran dan ruh. Latihan yang dilakukan pada olah nafas dan olah gerak ini bisa dilakukan pagi dan sore. Pada saat kita bernafas, kita akan menghirup oksigen yang ada di alam semesta ini masuk ke rongga hidung, lalu melewati trachea, lalu kemudian masuk ke saluran pernafasan yang besar namanya bronchus, kemudian bronchiolus, dan terakhir di alveoli. Di alveoli inilah terjadi pertukaran antara oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang akan dikeluarkan dari tubuh. Yang dinamakan proses ini yaitu mengeluarkan karbon dioksida dengan nama ekspirasi. Lalu lewat lagi trachea, tapi dengan Bioenergy Power ini dilakukan pengeluaran daripada karbon dioksida melalui mulut secara perlahan-lahan. Nah, teknik Bioenergy Power ini yaitu kita menarik nafas maksimal melalui hidung. Biasanya kita monyongkan mulut kita ke depan, lalu sesudah masuk kita tahan di perut. Tadi saya perhatikan ibu-ibu dari Adi Yuswa ini pandai-pandai bernyanyi, tentu sudah biasa bapak-bapak ibu-ibu berlatih olah nafas yang dikatakan pernapasan abdominal. Karena pernapasan abdominal banyak kita lihat pada bayi-bayi. Jadi mulai kita tarik nafas, kemudian kita tahan dalam hitungan 5, lalu dibuang perlahan-lahan lewat mulut, lalu kita tarik nafas lagi diulang dengan ditahan pernapasan tersebut dengan hitungan 10, lalu dibuang lagi lewat mulutnya. Begitu juga kita lakukan untuk hitungan 15, hitungan 20, 25, dan berakhir pada kita tarik nafas dalam, kemudian kita tahan dengan menggembungkan perut kita dengan hitungan 30. Jadi nafas itu akan kita buang perlahan-lahan melalui mulut dengan tidak berbunyi. Karena mulut kalau dia dilakukan dengan berbunyi, maka mikrobiota yang baik yang ada di rongga mulut akan terpental keluar daripada tubuh kita sendiri. Jadi orang yang di sisi sebelah kiri atau sebelah kanan, di depan atau di belakang kita tidak mendengar suara pernafasan yang kita buang melalui mulut. Jadi dengan proses terjadinya dengan teknik seperti ini, tubuh terasa hangat dan bersemangat. Gerakan Bioenergy Power yaitu gerakan olah nafas dan olah gerak dilakukan lambat, mengalir, dan dihayati. Latihan harus ibu-ibu bapak lakukan secara rutin, kontinu, dan konsisten.
Karena semua ini akan dirasai atau diselimuti oleh rasa aman. Apa sebenarnya tujuan berlatih bersama untuk gerakan olah nafas, olah gerak dari bioenergy power? Agar terjadi silaturahmi yang seperti sudah dilihat oleh saya tadi dari kebersamaan waktu ulang tahun Adi Yuswa yang kelima, itu terjadi silaturahmi. Silaturahmi itu sangat menyehatkan dan sangat juga membuat kita lebih nyaman. Tujuan berlatih bersama adalah penyempurnaan daripada gerak, olah nafas, dan olah gerak tersebut. Dan juga tujuan bagi berlatih bersama lebih memahami di mana mitokondria yang jumlahnya triliunan di dalam sel tubuh kita menghasilkan adenosin trifosfat yang kita kenal sebagai energi ataupun tenaga. Patut kita ketahui juga bersama di sini bahwa kalau kita melihat energi yang dihasilkan oleh tubuh kita, itu sebenarnya harus dicerna atau dilakukan oleh mitokondria dengan sebaik-baiknya. Ini adalah gerakan dari olah nafas dan olah gerak yang pertama terdiri dari 5 subbagian, di mana kedua tangan dicondongkan ke depan, lalu kemudian kita menggesek perut, yaitu setinggi daripada pusar, yaitu di situ ada tantien, 2 jari di bawahnya, yang dikenal sebagai hara atau secara badan cakra secara Ayurveda dikenal sebagai titik daripada Manipura. Kemudian sesudah itu kita menggesek puting yang ada di daerah payudara kita. Agar apa? Agar terjadi suatu kegiatan terkeluarkannya hormonal, juga energi, dan juga enzim di sana. Lalu kemudian kita tarik kedua tangan ke belakang, sehingga kedua tulang belikat kita yang tadinya agak menjauh, sedemikian rupa dibentuk jadi agak lebih mendekat. Lalu kita buang nafas perlahan-lahan lewat mulut sambil menggerakkan tangan itu ke depan. Ini adalah gerakan yang pertama. Bapak-bapak bisa lihat gerakannya ada 5 subgerakan. Dan ini adalah gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua terdiri dari 7 subgerakan, di mana kedua tangan kita bersedekap di depan dada, yaitu antara paru kiri dan paru kanan. Di situ adalah badan cakra dari Anahata, yang juga terdapat di dalamnya kedua paru kita, jantung, dan kelenjar timus. Lalu kita membungkuk jauh ke bawah di antara kedua kaki kita, sehingga kemudian kita tarik nafas dalam dan kuat, dan menjawil kening kita di antara kedua alis. Karena itu adalah titik ajna, titik yang dimana diyakini oleh orang-orang Yunani sebagai the third eyes, yaitu mata ketiga, mata yang berfungsi di situ untuk mengawasi kita ketika kita saat tertidur atau kita saat tertutup mata. Jadi dialah yang menjaga. Kalau kita lihat diproyeksikan ke arah dalam, ke arah otak, sejauh 6 atau 7 cm, maka ketemulah yang namanya glandula pineal, dan glandula pineal inilah yang menghasilkan melatonin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau melakukan olah nafas dan olah gerak, karena terjadi pengeluaran daripada melatonin, sehingga setelah pelatih 30 seri, akan terasa badan nyaman dan penuh semangat, dan kalau malam tidurnya pun juga nyenyak. Mari kita perhatikan gerakan kedua dari bioenergy power ini. Melebih, menjauh. Kembali ke gerakan tadi. Tegak. Gesek. Wow. Stop dulu. Nah, gerakan ketiga
terdiri dari 12 subgerakan, di mana kita mempertemukan kedua tangan kita di dekat paha, lalu kita lenturkan di atas kepala, karena di atas kepala itu adalah cakra mahkota, yaitu cakra sahasrara, yang dianggap suatu yang sakral atau suatu yang mulia di Ayurveda di India, karena cakra itulah yang menghubungkan kita dengan yang Sang Pencipta. Jadi di situ kita memiliki suatu keterikatan dengan yang menciptakan kita, sehingga kita lebih arif dan lebih bijaksana. Kemudian gerakan itu dilakukan kedua tangan kaku di depan badan, lalu dilenturkan lagi ke titik yang namanya hidung tadi, kalau kembali lagi ke perut, dan ketiga adalah lingkaran yang kecil, yaitu di setinggi dagu. Dan kemudian kembali lagi ke gerakan pertama, yaitu kita mencondongkan badan, lalu menggesek perut, menggesek puting, tarik tangan ke belakang, dan membuang ke arah depan. Jadi gerakan ketiga ini terdiri dari 3 gerakan lingkaran yang dilakukan, yaitu lingkaran besar ya di atas kepala, lingkaran sedang setinggi hidung, lingkaran kecil setinggi dagu. Dan 3 lingkaran ini bersentuhan dengan 3 titik daripada cakra badan kita. Jadi bioenergy power ini selalu dikaitkan dengan badan cakra. Karena yang pendirinya itu menganggap kalau tubuh itu merupakan satu kesatuan yang harmoni dari ke-7 badan cakranya. Mari kita saksikan bersama, dan kemudian ada gerakan penutup atau gerakan terakhir kalau kita melakukan gerakan ini, yaitu dengan meluruskan dari kedua tangan kita di muka badan, lalu kita tarik ke arah badan, dan ditemukan pangkal tangan itu bersisian dan ditutup secara seperti orang menyembah. Seperti ini. Dan gerakan ini pun waktu membuang nafas terakhir, kedua tangan seperti mendorong mobil mogok yang arahnya 45 derajat ke arah atas. Mari kita saksikan bersama-sama. Ke depan. Kembalikan. Ke bawah. Kembali ke hidup. Ke bawah lagi. Kembali ke dalam. Tarik ke belakang. Angkat muka. Tegak. Gesekkan. Buang ke atas lagi. Tutup. Itulah gerakan penutup. Jadi patut diperhatikan di sini, gerakan olah nafas, olah gerak dari bioenergy power ini hanya 3 gerakan. Jadi gerakan ini berkesinambungan tanpa henti, jadi continue seperti yang tadi diutarakan. Kalau kita lihat bahwa seseorang melakukan tarik nafas dalam melalui hidung, kemudian dibuang perlahan-lahan melalui mulut, sudah dilakukan penelitian oleh orang di university di Amerika, yaitu mengemukakan dan dipublikasikan dalam jurnal Neuroscience, bahwa kalau seseorang menarik nafas dalam melalui hidung dan dibuang perlahan-lahan lewat mulut, maka seseorang itu akan mempunyai daya ingat yang lebih dibandingkan orang yang membuang nafas tersebut atau menarik nafas tersebut di tempat yang sama, yaitu lewat mulut. Jadi tarik lewat mulut, buang lewat mulut, beda dengan tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Dan juga dikatakan bahwa di Universitas Northwestern tersebut juga bahwa orang-orang yang direkrut sekitar 100 orang yang menggunakan pernafasan hidung dan membuang lewat mulut ini, lalu diperlihatkan kepada mereka suatu objek di layar komputer, mereka akan
dengan benar mengingat-ingat gambar tersebut yang ditayangkan. Berbeda dengan orang yang dilakukan pada uji penelitian tersebut, jika mereka melakukan buang nafas dan tarik nafas melalui mulut. Jadi sudah dikemukakan di sini bahwa sinyal-sinyal yang diberikan kepada otak saat itu sangatlah berarti bagi orang-orang yang melakukan pernafasan lewat hidung kemudian dibuang lewat mulut. Karena sudah dibuktikan bahwa secara emosional orang tersebut berhubungan secara langsung dengan ingatannya di situ. Jadi mereka melatih bagaimana fungsi kognitif dari otak seseorang dengan melakukan pernafasan, tarik nafas maksimal lewat hidung, buang nafas perlahan-lahan lewat mulut. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa manfaat psikologis jadi pada orang-orang atau anak-anak yang sedang mau ujian atau mau tampil bicara dapat meredakan stres dan mengurangi rasa cemas serta rasa gugup. Kemudian secara psikologis juga manfaat dari olah nafas, olah gerak ini dapat menurunkan amarah dan membantu memperbaiki kesehatan fisik dan mental. Sedangkan manfaat secara fisiologis memperbaiki sirkulasi darah dan tadi sudah diceritakan akan membantu detoksifikasi. Jadi alat detoksifikasi yang kita pergunakan ini adalah pernafasan. Kemudian tidak lupa juga karena sirkulasinya baik maka terjadi penurunan tekanan darah. Sedang juga membantu mengurangi rasa sakit dan perut juga mengalami relaksasi. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menurunkan berat badan, gerakan olah nafas dan olah gerak ini dapat mempercepat penurunan berat badan dan juga meningkatkan aliran limfatik. Serta juga tidak dapat dipungkiri, dapat mengoptimalkan fungsi paru. Jadi kesimpulannya bahwa bioenergy power, suatu seni olah nafas dan olah gerak, lama-kelamaan darah kaya akan oksigen, dan cadangan energi mencapai optimal. Tubuh terasa hangat dan bersemangat, sehingga tercapai sehat, bugar, dan tetap menawan. Jadi menurut Dr. Hans, bukan konglomerat yang kaya di dunia, melainkan orang sehat. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena yang sempurna adalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dr. Dini. Kita telah mendengarkan Dr. Dini menyampaikan mengenai jadi teka-tekinya kita ini apa ya energi yang berikutnya ini ya. Karena ada energi fosil, ada energi bioenergi pengganti. Nah, rupanya ini terkait dengan olah nafas gitu ya Bu Dini ya. Baiklah, saya persilakan di antara para seniors atau para pemirsa acara hari ini, kalau mau ada pertanyaan langsung aja disebut namanya gitu ya. Monggo. Ada yang mau mencoba? Udah mau coba gerakan tadi, saya ulang lagi yang 3 gerakan bisa ya? Iya, saya kira itu penting. Saya mau tanya, Dok. Ya, ya, Bu Unarsi ya. Dok, saya melihat apabila orang menarik napas, ada yang perutnya dibesarkan, ada juga yang dikempeskan. Jadi mana yang betul sebetulnya waktu menarik nafas? Jadi, ya, terima kasih Ibu Unarsi. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, yang prinsip dasar dari menarik nafas di sini adalah menarik nafas maksimal dengan mulut yang agak dimonyongkan supaya bisa terhirup banyak. Dan juga pernafasannya itu adalah yang kita lakukan pernafasan abdominal seperti saat kita bernyanyi. Karena kalau tidak dilakukan pernafasan abdominal, kita lakukan pernafasan torakal, mustahil kita akan dapat menghirup nafas dengan maksimal. Gitu. Jadi perut memang harus dibuncitkan seperti bayi bernafas atau kita sedang paduan suara. Ya, itu. Terima kasih. Jadi Bu, sambil nyanyi bisa Bu, kayaknya ini latihan nafas sambil nyanyi, perutnya besar gitu ya. Bu Dini, saya ada lagi mau bertanya?
saya boleh sedikit Bu Rini ya. Ya, betul. Karena saya mendengarkan uraian dari Bu Rini tadi, nampaknya ada beberapa teknik-teknik ini digunakan berkaitan dengan beberapa macam yang menjadi dasar gerakan itu sendiri, ada manfaatnya masing-masing misalnya gitu. Jadi misalnya tangan di kepala itu dan kaitannya dengan Ayurveda. Ya, banyak itu banyak berkaitan dengan badan cakra. Ya, berarti artinya metode terapi ini berkaitan sangat erat dengan sistem Ayurveda. Apakah begitu benar? Ya, jadi penggagasnya memang melihat bahwa keterkaitan gerakan ini dikaitkan dengan badan cakra. Badan cakra yang kita punya ada 7, yaitu waktu kita duduk, itu adalah cakra dasar namanya Muladhara. Kemudian ada cakra yang sangat sakral yaitu organ reproduksi. Kemudian cakra yang ada di sekitar pusar kita itu ada cakra ketiga yaitu Manipura. Lalu cakra keempat adalah di rongga dada, di mana ada jantung dan paru, Anahata. Lalu cakra yang ada tadi di setinggi dagu ini, di sini adalah cakra wisuda di glandula tiroid di sini. Jadi orang-orang yang ingin bisa berpidato atau berkata-kata atau bicara dengan mengurangi rasa gugup, rasa cemas, rasa ketakut, itu akan lebih percaya diri. Dan di sini adalah ajna, satu titik di antara 2 alis. Di sini diyakini oleh orang Yunani sebagai the third eyes, yaitu mata ketiga. Dan mata ketiga ini akan menjaga seluruh organ di dalam tubuh kita, dan itu tadi dijawil seperti ini, dan itu secara tidak langsung akan bergetaran itu ke glandula pineal yang menghasilkan melatonin. Kemudian juga ada yang cakra dari kepala, dan ini adalah cakra mahkota, cakra yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Jadi cakra ini dipakai sehingga kita menjadi arif dan lebih bijaksana. Makanya tadi diajarkan untuk berpikir dengan positif. Akhirnya. Nah, sisi lain, tadi ini kaitkan hubungannya dengan metode tradisional ya. India dengan medisnya itu terkait dengan melatonin dan sebagainya gitu. Ya. Tapi bagaimana salah satu lagi juga kalau saya pikir menarik nafas yang dalam dan kemudian dengan mengembangkan perut abdominal, pernafasan abdominal tadi otomatis menambah jumlah oksigen yang masuk, begitu ya. Dan kemudian dia kan otomatis diserap oleh pembuluh darah bercampur dengan nutrisi yang ada di dalam darah itu sendiri. Bagaimana? Artinya ada faktor ini juga yang membuat energinya. Jadi energi ini nanti ada terjadi di alveoli, itu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi yang kita lihat adalah kalau kita memiliki suatu komponen karbohidrat yang glukosa, kemudian akan terjadi oksigenisasi, maka dia akan menghasilkan suatu energi yang namanya adenosin trifosfat yang ada di mitokondria. Kalau kita ketahui sel itu adalah triliunan, jadi yang namanya mitokondria itu dipakai sebagai the powerhouse oleh tubuh untuk menghasilkan adenosin trifosfat. Yang tadinya adenosin difosfat menjadi adenosin trifosfat, dan itulah yang menghasilkan energi. Lalu energi ini akan dibawa untuk bagaimana kemampuan dari tubuh, mana yang ingin memakainya, sehingga nanti juga ada kemampuan dari suatu mekanisme yang dibawa dari luar sel itu sendiri dengan berikatan dengan protein, kemudian dia akan masuk ke dalam sel. Sel itu sebetulnya dirinya adalah bipolar yang harus diubah dari yang larut dalam air menjadi larut dalam lemak, lalu dia masuk ke dalam sel, berubah menjadi suatu transfaktor yang kedua, kemudian dibawa untuk ke dalam inti sel. Nah, itu prosesnya ada di sana, ada
suatu yang membuang yang racun-racun seperti lisosom, kemudian ada aparat Golgi. Nah, mitokondria inilah yang berperan untuk menghasilkan suatu energi yang tadi bisa dihasilkan pada proses nafas tersebut dan kemudian ditahan lalu dibuang. Karena kalau kita tidak tahan, dia tidak akan mencapai 3,5 liter dari kemampuan oksigen tersebut. Secara ilmu pulmonologi. Ya, jadi artinya yang tadinya tradisional bisa dijelaskan secara ilmiah begitu ya. Iya. Ini termasuk functional medicine itu. Ya, termasuk functional medicine. Ya, oke. Baik, ada lagi mau bertanya atau mau dicoba ya, diulang lagi ya itunya Ibu ya. Nanti saya ini share screen lagi nih. Ya, biar nanti bisa kalau mau foto boleh tuh di kamera, difilmkan juga. Biar nanti bisa dipelajari sendiri ya Bu ya. Bisa. Silakan. Ini gerakan pertama. Jadi kita menginikan tangan kita ke depan, gesek perut, itu setinggi tantien, gesek puting untuk energi hormon dan kemudian buang nafas ke depan setinggi dada. Stop dulu. Ini ulang lagi gerakan pertama. Gesek puting. Buang nafas perlahan. Stop dulu. Nah, ini ada 5 subgerakan di gerakan pertama. Nah, ini gerakan kedua, yaitu tadinya di depan dada, di depan ini cakra dada kita, yaitu anahata. Kemudian kita tunduk jauh ke bawah di antara 2 kaki. Lalu kita melentingkan badan kita ke atas untuk meraba daripada titik aji. Lalu kembali ke gerakan pertama dan buang nafas. Melenting. Kembali ke gerakan satu. Tegak. Gesek. Buang. Stop dulu. Filmnya. Kita ulang lagi ya. Melenting. Kembali di gerakan satu. Tegak. Gesek. Buang. Stop dulu. Filmnya. Nah, ini adalah gerakan ketiga. Gerakan ketiga ini ada 12 subgerakan. Jadi kita tadi tangannya taruh di depan badan, kemudian itu ditarik ke atas kepala di sini. Kita lihat gerakannya ya. Dari ini tegangnya ke depan. Jadi ada 3 lingkaran, lingkaran besar ke bawah, lingkaran sedang setinggi hidung, lingkaran kecil setinggi dagu. Kembali ke gerakan pertama, tegak, buang ke atas. Buang ke atas, seperti mendorong mobil. Ini gerakan penutup. Kedua pangkal tangan ditautkan, lalu. Jadi hanya 3 gerakan. Kita lihat lagi. Stop dulu. Gerakan kedua.
Mengetip. Kembali ke gerakan kaki. Tegak. Gesek. Jadi kita duduk tegak tanpa bersandar pada kursi. Stop dulu. Ini gerakan ketiga. Pegang ke depan. Yang ke depan. Kembali di atas kepala. Ke bawah. Perut. Kembali ke hidung. Ke bawah lagi. Perut. Kembali ke dalam. Tarik ke belakang. Kembali ke gerakan pertama. Tegak. Tegak. Gesekkan. Buang ke atas. Tutup. Gerakan penutup. Lihatin. Sepertinya udah seperti Oke. Masih ada yang mau memberi komentar atau mau bertanya? Silakan. Jadi mungkin dilakukan nanti perlahan-lahan, kan minggu depan kita latihan bersama. Ya, tanggal 21 Desember yang akan datang, Adios Senior Club dalam acaranya pertemuan tatap muka di Puri Saras akan memperdalam tentang bioenergy power ini agar supaya bisa dilakukan sendiri di rumah masing-masing. Mudah-mudahan bisa menambah kesehatan baik secara psikologis maupun secara fisik gitu ya. Oke, saya bisa nanti bisa diikuti ini ya sendiri. Kalau sekarang saya ingin tidak ada mau bertanya lagi, saya akan kembalikan kepada Ibu Dahlia. Silakan Bu. Terima kasih Bu Dini atas presentasinya yang baru buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Dini untuk presentasinya yang sangat bermanfaat. Mudah dilakukan, manfaatnya besar. Ya, kita memang cocok buat lansia-lansia ini. Ya, kita para senior sudah malas gerak, ya, bukan malas sebetulnya keterbatasan dalam gerak. Jadi sangat baik dengan olah nafas ini akan sangat membantu untuk kelancaran nafas kita, memenuhi kebutuhan oksigen dan tubuh, dan hingga menjadi tubuh kita lebih sehat dan kita lebih bersemangat, ya. Baiklah, barangkali kita foto bersama dulu. Terima kasih Bu Dini. Silakan siap-siap pakai lipstik. Ayo siap-siap kita foto bareng. Hah? Apa? Kamu yang ngomong aja situ nggak apa-apa. Tolong kameranya dibuka. Tolong kamera monggo dibuka supaya bisa difoto bareng semua. Dek, udah dibuka belum nih, Dek? Udah. Foto bersama. Udah, Bu. Foto masing-masing. Udah ini. Sudah, masih ada lipstiknya, Bu. Pun. Masih. Foto. Tambah dulu. Aduh. Ini kita tampil semuanya. Terima kasih Bu Dini. Bu Endang, apa kabar Bu Endang? Akhirnya berjumpa juga kita di sini. Ya. Ayo kita siap-siap senyum dengan gaya yang secantik-cantiknya. Ya. Bu Titut nggak pakai kembang? Siapa nih? Kembangnya masih disimpan Bu Dokter.
Subro. Siapa nih Subroto? Oke, ayo. Siap-siap. 1, 2, ya pakai jempol boleh. 2,5. Ayo Bu Endang, jempolnya mana? Ayo jempol. Nah, pada keluarin jempol. 1, 2, 3, ayo. Cepret. Sudah? Sudah, terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Ya, dan Bu Dini. Sampai jumpa hari Kamis. Ya, Dini, Bu Sri, Bu Titu. Tahun depan di bulan Januari acara kita diisi dengan pemilihan obat kumur. Masalah dengan gigi dan bumbu. Ternyata obat kumur itu macam-macam. Jadi kita akan dipandu atau akan disampaikan nanti oleh seorang dokter gigi, Bu Nita Sari. Ya, nanti akan kita undang lagi semua. Mohon yang belum ada daftarnya, mohon mendaftarkan ke admin ASC agar kita bisa selalu mengundang. Kasih tahu aja, saya si ini, nomornya ini. Tolong kontak ke nomor 0812 19 5989. Bisa kelihatan? Kelihatan. Bagi yang belum punya nomor ASC adminnya, tolong mencatat dan mengirimkan nomornya ke admin ASC agar kami bisa mengirimkan acara-acara kami kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, yang belum ada di kami, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. Tetap semangat. Terima kasih orang Belanda, ya. Sampai jumpa. Sampai hari Senin. Sampai hari Senin nyanyi. Hari Senin. Bagi yang mau ikut nyanyi, monggo mendaftar juga. Silakan. Jangan lupa hari Senin. Hari Senin. Baik, insya Allah, Bu Narsi. Ya, Bu Sri, jangan layu sebelum berkembang loh. Udah musim hujan, bunganya berkembang. Oke, musim dingin di Belanda ya. Terima kasih Bun Sang sudah ikut. Iya, terima kasih. Oh, ditutup anunya Bun Sang. Oh, belum buka. Bicara Dang. Iya. Belum buka ininya. Tuh. Izin live. Oke. Terima kasih. Minggu depan. Minggu depan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.